Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung, balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak, usah tanya-tanya. Jadi nggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus, ikhlas, bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak, jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustadz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa. Karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini? Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam, anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din, agamanya, wa khuluqahu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4.
Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut, sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum, cantik, kuning, layu, mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini. Hilang, nggak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu nggak mungkin. Untung ada spidol whiteboard. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas, kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa, panas ya, iya, panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum, senyum, semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis sama. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah, harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Garamnya garam. Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah. Dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasakkannya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya.
Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lahir, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apalah, udah terjadi, apa boleh buat Pak Kiai. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek, jelek, busuk, bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku mas. Dia ridho nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sopyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir, nggak ada batuk, nggak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh dia tetap nelpon, mama mau makan apa? Nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Nggak ingat ma, lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Emaknya. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan ada anak kecil berjilbab panjang, Ustadz. Anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kemarin mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya, bawalah. Sampai pagi ya bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil bu, ya enggak apa-apa. Jangan sampai. Kalian laki-laki harus gagah perkasa. Perempuan juga harus menjaga.
Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak. Tidak. Datang ibu dari belakang. Bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini insya Allah. Pertanyaan terakhir. Ustadz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi. Maka di akhir majelis ini, ada 3 lagi. Masya Allah. 15 menit lagi, 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan kaki. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh. Apa hukumnya? Di India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Tike coach kota hai. Kya hal hai artinya apa kabar? Tike artinya kabar baik. Coach kota hai judul film. Saya pun nggak tahu apa itu. Acha. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak goyang kepalanya sama. Saya tanya, kayak Diki, saya tinggal di hotel kamar berapa? Aja gitu. Lantai 3 apa 4? Aja gitu. Maka ini datang dari India, mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Bada LNG atau LNG Bada. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana biar supaya cepat lari, nanti selesai ceramah langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, ini preman. Datang, primo, tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, memukul ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani anting aja saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya. Rambutnya panjang, punya meja biliar. Tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir. Dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya tobat? Ustadz nggak pernah menceramahi aku nggak pernah datang ke masjid, aku nggak pernah dengar khutbah, aku nggak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku, mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz panjang janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah aku bilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggal sana pergi. Masjid kalian yang jelek itu nggak level ya.
Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apa pernah jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan? Enggak. Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau enggak setuju, mereka enggak marah. Apa pernah jamaah tabligh marah sama saya karena saya enggak berjenggot? Enggak. Apa pernah mereka mengatakan, yang enggak berjenggot masuk neraka? Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia aja. Aku ngeliat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau enggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi. Iya, untung kita enggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi, mungkin di dekat-dekat perbatasan luar Bontang. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia, periksa HP-nya. Tiba-tiba dia HP ketawa-ketawa, kiki. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan, Bang. Reuni-reuni dia pergi, tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu? Ini, gantengan aku ya? Iya, Bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan, maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustadz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustadz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu 2, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat. Hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah mendengar ada ngajar la ilaha illallah.
Akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji, hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir, karena majelis ilmu kita majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalamnya. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Salat itu lama berdirinya, rukuknya, sujudnya dikit. Berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak namanya Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan nggak panjang hafal ayat, tegaknya nggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustadz ayat cuman kul huwallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah. Ini mazhab, ini ikut mazhab. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Nah, ya, amalkan terus. Kalau sholat sunat boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan. Nah, sholat, baca satu halaman, nah, baca. Atau pakai handphone ada Quran digital, nah, lihat. Sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatuna Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat, nah, lihat. Waktu itu kan belum ada handphone Pak Ustadz, belum, masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat, iya sebentar. Kadang kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nah, nanti beli ke toko buku, cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Nah, bagus. Jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi. Di ruang tamu dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini itu juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa, karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus.
kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan-makan. Bagus, tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api di perut mereka. Ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajida lillah, pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang, ada jamaah yang meninggal? Enggak Pak Ustaz. Ada kecelakaan? Enggak Pak Ustaz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustaz. Berapa? 40 juta Pak Ustaz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustaz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bika Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini 1 bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta, jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus satu orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati,
Jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf, menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jayawijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al-umuru bimaqasidiha. Suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al-adatu muhakkamatun. Adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi zakat mal, bolehkah ke orang tua kita sendiri, saudara kandung? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkah. Istri, sayang, ini belanja kita sekaligus zakat awal. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ananda kuliah di Jogja, ya, kiriman papa udah sampai. Sudah pak, itu sekaligus zakat ya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, orang tua. Mertua itu sama dengan orang tua, itu nggak boleh dikasih zakat. Terus saudara kandung boleh diberi zakat, tapi waktu ngasih ya nggak perlu pakai akad juga. Aku serahkan zakat ini kepada bukan orang masuk salah satu dari asnaf fakir miskin. Kasih aja. Niat dalam hati adalah zakat. Tapi menurut saya, kalau untuk melihat bapak-bapak yang hidupnya makmur, senang, tenang, kenyang, lenang ini, kalau untuk saudara kandung ya kasih sedekah aja, zakat kasih ke fakir miskin. Tapi kalau saudara mau dikasih, ingat prinsipnya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, suami, memberikan ke istri, anak, orang tua dan mertua. 2. Bagaimana cara menangani perbedaan pendapat atau pandangan antara teman seiman tanpa merusak hubungan persaudaraan kita dalam Islam? Contoh, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Selesai salat tarawih, teman kita ngomong bid'ah. Berbeda. Apakah kita langsung ngamuk? Enggak. Jadi kita jelaskan. Bro, kalau ngamuk kirim Israel. Kirim Israel. Jadi gini, dulu ketika selesai 2 rakaat mereka langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai 4 rakaat duduk, meluruskan urat-urat kaki karena berdirinya lama. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Apa namanya? Tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Jamak dari tarwihah tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahat. Nah, waktu duduk istirahat itu di Makkah, dulu mereka tawaf. Duduk istirahat untuk meluruskan urat kaki, saya tawaf dulu. Waktu tawaf itu bunyi tawaf itu apa bunyinya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Bagian tawaf, yang enggak tawaf, itulah dia baca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Jadi perbuatan bersolawat, bertasbih, bertahmid di sela-sela tarawih tidak bid'ah. Kata Syekh Atiyah Sahab,
Bukan kata Abu Somad. Jangan bilang kata Abu Somad. Kalau bilang menurut Ustaz Somad, Abu Somad itu yang pelaku bid'ah. Menurut Syekh Atiyah Shafar. Mana referensinya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa dari ulama Al-Azhar. Itu salah satu contoh kalau kita berbeda pendapat. Sebenarnya berbeda pendapat ini tidak pernah terlalu masalah berbeda pendapat ini. Yang masalah itu berbeda pendapatan. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Yang satu usolli, menunjukkan identitas usolli. Yang satu lagi juga ingin menunjukkan identitasnya, enggak pakai usolli. Begitu kita di masjid mau dibawa kemana hubungan kita? Hancurlah kita. Kebetulan yang ini mau menunjukkan usollinya, yang ini mau menunjukkan enggak usollinya, yang sebelah preman baru tobat Ramadan ini. Ya heran, kusangka waktu aku mabuk-mabuk dulu, kusangka kalian aman di dalam. Ternyata lebih solid kami di luar. Akhirnya dia gagal, aku batalkan aja lah hijrah. Aku mabuk lagi, nengok kalian lebih mabuk aku lagi. Jadi kita tinggal jelaskan. Ente kenapa pakai usolli? Niat itu kan letaknya dalam hati. Bukakan dia kitab fikih 4 mazhab. Nih, menurut mazhab Maliki, melafazkan niat usolli itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, mengucapkan usolli itu adalah tidak sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Untuk apa dianjurkan? Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah, ragu-ragu. Coba kalau nggak pakai, bagi orang yang ragu-ragu nggak pakai usul, Allahu Akbar. Tarawih komite ya. Apalagi di beberapa tempat yang nggak pakai komando, nggak pakai komandan. Itu banyak jamaah juga tahu udah sholat apa. Dia lupa ada berapa rakaat. Saya sholat. Yang penting sholat. Yang penting ada komandannya. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ibu-ibu biasanya itu tidak seperti bapak-bapak tenang, walaupun nggak tahu bukan sembahyang. Kalau ibu-ibu nggak boleh pasti nanya, Pak, sholat apa? Imamnya jawab, witir 3. Kira-kira mana yang lebih baik? Pakai witir 3 gaya imam itu atau pakai bilal? Kan bagus pakai bilal. Jangan kelahi karena masalah ini. Ini masalah. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat zuhur cukup dengan pejam mata, bayangkan itu sudah keluar dari sunnah wal jamaah. Ada pun masalah bismillah sirjahan, masalah 21 witir atau 3 rakaat 1 salam, masalah subhanallah malikul ma'bud. Tapi memang kita ini selalu mempermasalahkan yang tak masalah, yang benar-benar masalah malah tidak dianggap masalah. Itu khilafiyah tidak masalah. Itu semuanya masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang benar-benar masalah itu yang Palestina ini. Ini masalah. Saya masalah mik aja nggak saya permasalahkan. Asal ini mesti kita masalah. Nabi muskilah. Susah deh pokoknya ini. 3. Bagaimana cara kita dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada teman seiman yang sedang mengalami kesulitan atau cobaan dalam imannya? Aku bro, waktu masih mabuk dulu, masih sakau dulu, hidupku tenang. Sekarang begitu aku ke masjid, sendal hilang, helm hilang, kerja hilang, bini hilang. Kok susah sekali ya? Tanya sama dia. Jangan kita nasihati. Orang kalau diceramahi, egonya bangkit. Tanya dia. Sebutkan sama saya nabi-nabi yang gak ada ujian. Nabi Ibrahim
ketemu dengan bapak penyembah berhala, ketemu dengan umat penyembah bintang-bintang, dibakar dengan api, istrinya mau diambil, menikah dengan Sarah gak punya anak, nikah dengan Hajar gak punya anak, 86 tahun lahir anak, setelah dapat anak disuruh asingkan ke Baitullah dekat Ka'bah, setelah anak dewasa mau disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah ada razia, sampai lahir laki-laki sembelih, dihancurkan ke Sungai Nil, tinggal di rumah Fir'aun. Setelah dewasa meninju dua masyarakat yang berkelahi, terusir dari istana, mengembala kambing 8 tahun, dikejar-kejar Fir'aun. Siapa yang tidak punya ujian? Dia diajak untuk berpikir, oh iya ya, Nabi Musa ada begitu, Nabi Muhammad apa lagi? Mereka ada yang penghuni surga, ujian hidupnya begitu, apalagi aku yang status belum jelas ini. Begitu cara kita. Jadi kita jelaskan hubungan kita dengan Allah ini dibangun dengan dua. Yang pertama, husnuzon. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita husnuzon. Saya husnuzon. Apa yang diberikan Allah pada saya, itulah yang terbaik. Ini kadang kita ini banyak, kita punya program. Kita tidak serahkan pada Allah, tapi kita paksa Allah untuk ikut kita. Ini anak-anak muda yang lagi kuliah jatuh cinta, dipaksanya Allah untuk ikut. Ya Allah, aku senang jatuh cinta, tolong buat dia jatuh cinta padaku. Kalau dia belum punya calon, jadikan aku calon. Kalau dia sudah punya calon, matikan calon. Dimaksa Tuhan. Malaikat yang dengar doamu itu, atau malaikat matikan aja. Kata Allah jangan. Kenapa doa? Kenapa kau paksa Tuhan? Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Keputusan terakhirnya tetap kepada Allah. Suruh jam 6.10. Jadi, oh ternyata kita udah habis waktu. Sampai sholat sunat isya. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang pertama adalah bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama. Ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Yang pertama kita bandingkan. Yang kedua husnuzon kepada Allah. Yang ketiga ridho. Ridho itu apa Pak Ustaz? Ridho itu pernah melihat jenazah dimandikan? Pernah nggak melihat jenazah melawan? Jenazah tidak melawan itu ridho. Jadi kalau saya jelaskan makna ridho, luwatan ridho, wastilahan ridho menurut etimologi sulit. Cara menjelaskan ridho gitu ya. Pernah melihat jenazah mandi dimandikan? Ya. Pernah melihat waktu hidungnya dikorek melawan? Enggak. Itulah ridho. Ridho itu artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia dengan melewati takdir dari Allah SWT. Setelah usaha dan itu bedanya dengan Jabariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dipotong ini. Jangan sampai besok bapak nggak kerja, nggak cari makan, nyantai. Dia pasti tanya istrinya, abang nggak usaha? Kita seperti mayat. Bukan ridho, goblok. Nggak usah semuanya. Mana tahu ada suami ibu yang motong-motong ceramah saya, besok dia nggak keluar rumah, nggak ke kantor, nggak cari rezeki, nggak cari nafkah. Pas ibu tanya, mas kamu nggak kerja? Kita ridho seperti mayat. Ibu nggak usah marah, diamin aja. Nanti pas buka puasa dia kan nanya, mama buka puasa kita mana? Disitulah ibu jawab, kita mesti ridho. Izin bertanya Ustaz, sebagai anak dan murid, pendapat mana yang harus kita utamakan? Pendapat orang tua atau guru kita? Lihat dulu orang tuanya. Orang tuanya setan. Anak dipaksanya nikah dengan donatur yang belum tentu jelas untuk membangunkan kelas. Anak suci, bersih,
bersih, nggak pernah pacaran, hafal Quran, dinikahkan dengan orang yang tidak jelas, penipu, pembohong. Itu orang tua yang tidak patut dipatuhi. Tapi karena anak ini ingin berbakti, akhirnya nikahnya nikah siri lagi, tidak jelas surat nikahnya. Istri pertama mengaku laki-laki ini supaya bapaknya. Akhirnya dia merasa, aku tidak pernah buat dosa, kenapa ujian hidupku begitu berat? Itulah sekelumit dari film yang berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Allah di bioskop. Saya belum nonton, baru ketemu sama saudaranya mendengar ceritanya itu, Allah luar biasa, dan itu true story, diambil dari kisah nyata. Dan potong kirim ke Reni Reza. Mantap lah total ya. Kalau orang tuanya beriman kepada Allah, jadi begini. Ini suami, ini istri. Allah tidak bertempat. Allah mewujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau menunjuk itu hanya sebagai perumpamaan. Ini suami, ini istri. Tujuan mencari ridho Allah. Dia semakin dekat kepada Allah, nanti semakin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Ini ridho Allah. Suami berjalan menuju ridho Allah, istri juga berjalan menuju ridho Allah. Dia makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Begitu juga dengan guru dan orang tua. Guru di sini, orang tua di sini. Dua-duanya mencari ridho Allah. Kalau mereka sama-sama berjalan, makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Jadi kalau ada orang tua yang jauh dari guru, guru jauh dari orang tua, berarti mereka bukan mencari ridho Allah. Mencari ridho sampai nggak tahu, bisa jadi mencari ridho Allah. Mau apa lagi? Tidak akan mungkin ada orang tua berbeda dengan guru, dan tidak akan mungkin ada guru yang menyuruh anak durhaka kepada orang tua. Begitu juga banyak yang bertanya, Ustaz, saya ikut suami saya atau ikut ayah saya? Ini suamimu, ini ayahmu. Kalau suamimu mencari ridho Allah, ayahmu juga mencari ridho Allah, mereka akan ketemu pada ridho Allah. Termasuk kita syukurin, kita sama-sama mencari ridho Allah dan bertemu kita di sini. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Yang terakhir, saya ingin bertanya. Saya pernah bernazar kepada ibu saya waktu kritis. Jika ibu saya sembuh, saya memotong 1 ekor kambing. Terus ibu saya sembuh sehat. Tapi jangka waktu seminggu ibu saya sakit lagi dan meninggal dunia. Apakah nazar itu berlaku? Berlaku, karena dia sempat sehat. Kita kan nazarnya sempat sehat. Jadi kata kunci keywordnya adalah sehat. Jadi bernazar. Sebetulnya nazar itu mengeluarkan uang orang yang bakhil. Nazar itu orang bakhil gak mau keluar uang kecuali melalui nazar. Dia mau beribadah, tapi dia tahu menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, aku mau ini potong kambing, tapi luluskan dulu anak. Kalau gak lulus sampai mati aku gak akan potong kambing. Jadi karena ilat sebab awalnya adalah sehat. Walaupun setelah sehat itu dia sakit kembali dan meninggal, maka lepaskan nazar. Maka nazar ini artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dia sudah menjadi nazar, berubah menjadi wajib ditunaikan. Man maka sampai mati, wa alaihi siyamun, punya utang nazar, puasa, sholat 2 ahli warisnya melaksanakan. Maka jangan iming-iming janji-janji. Mudah sekali banyak orang bernazar, janji nazar ini, janji nazar ini, janji nazar ini. Tapi begitu terwujud, lupa. Seperti pilkada aja. Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air wudu,
Tapi kalau keluar sperma mandi, padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad, jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, tapi bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan, tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata laziz, nikmat, tapi bukan yang lembaga amil zakat. Ada orang mandi, habis mandi habis mandi tiba-tiba pas dia buang air kecil keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazzuz, ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, dukhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi, itu kasusnya berbeda. Jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah, tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Toto ada orang bid'ahkan. Apa ini ramai-ramai baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro, karena masih ada dalilnya. Dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka.
Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala, kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustadz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi nih. Yang udah motong biarin, yang nggak motong. Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji' ila sholatika fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau duduk antara 2 sujud sampai tumakninah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah. Saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang tapi dianya yang sempit, karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah,
Jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Lebih rendah dari rukuk. Kalau rukuk tadi sedikit, kalau sujud agak duduk lagi. Tangannya tetap alal. Masih sholat, Pak. Makasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin. Allahu Akbar. Di atas angin. Sujud. At-tahiyatul barakatuh. Tetap. At-tahiyatul barakatuh salawat. Saya Pak Ustadz telunjuk saya yang sakit. Ya terus at-tahiyatul. Jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul barakatuh. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid, sudah sakit baru dapat hidayah datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Na'udzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18 gaya letoy lesulung lai mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera menjadi peserta Laziz, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Masjid Az-Zikra. Mudah-mudahan. Saya punya uang dengan orang. Waktu saya mau bayar dia sudah pindah. Saya punya utang dengan orang. Waktu saya mau bayar dia sudah pindah. Gimana tuh Pak Ustaz? Carilah dia. Saya sudah cari tak dapat Pak Ustaz. Hitung berapa duitnya. Utang Bapak sama dia berapa? 200.000. Tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80 200.000 itu berapa emas? 10 emas Pak Ustaz. Hitung sekarang 10 emas berapa? Jadi yang paling stabil di dunia ini mengalahkan dolar adalah emas. Cara pertama, tahun berapa? Yang kedua, jumlahnya berapa? Yang ketiga, harga emas tahun itu berapa? Nah, hitung harga emas 2017, bayar. Tapi orangnya tak ada. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. MDA, masjid. Tutupkan langsung. Belikan ke semen, belikan ke kubah, belikan. Bayar untuk orang banyak. Boleh. Karena ini umat satu. Dia tak tahu tak pindah ke mana. Sudah saya cari di Google tak jumpa-jumpa Pak Ustaz. Padahal katanya Google mesin pencari. Bolehkah Ustaz misalnya saya beli barang harga 250.000. Terus saya jumpa dengan orang atau saudara, lalu saudara tersebut ingin membeli barang tersebut. Namun kita menjualnya dengan mengatakan kalau harganya 300.000. Padahal dulu dibeli 250. Bohong. Berapa kau beli ini? 300. Padahal belinya 250. Bohong.
Orang bohong dusta. Orang dusta neraka tempatnya. Akan terus berdusta. Sekali dusta akan ditutup oleh 10 dusta, akan ditutup oleh 100 dusta. Iyyakum wal kazib, jangan kau berbohong, karena bohong adalah induk segala dosa. Induk dari segala dosa. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu pernah mencuri uang saudara yang kebetulan beliau seorang janda, menghidupkan anak yatim. Waktu itu saya kira-kira kelas 4, kelas 5 SD. Bagaimana saya harus menggantinya? Hitunglah berapa waktu itu duitnya dan tahun berapa, hitung berapa emas, bayar sekarang. Kalau jujur saya takut malu, tak usah jujur. Datang aja ke rumah dia, kasih tahu sama dia. Jujur juga lah itu Pak Ustaz. Maklum dia, umur 4, 45. Ustaz tak pernah nyuri, pernah. Apa yang Ustaz curi? Toples untuk tempat ikan laga. Saya tengok toples orang tu bagus, saya curi. Kelas 3 SD. Sekarang saya beli toples mahal di pasar bawah, saya antar ke rumah. Dulu makcik curi toples makcik. Kapan? Dulu waktu aku SD. Sekarang mau ku bayar, mau terima-terima, tidak tak apa daripada ku cari di padang mahsyar. Ternyata Ustaz nyuri juga dulu ya. Di tempat ikan cupang,